Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Jailani dari kelas 10 IPA. Saya akan mempresentasikan tentang hakikat ilmu fisika dan keselamatan kerja di lab. Teknik yang menghasilkan teknologi basicnya di fisika. Fisika sangat penting karena dengan fisika kita akhirnya bisa membuat roket. Karena roket dapat menerbangkan satelit dan satelit berguna untuk komunikasi, militer, dan lain-lainnya. Dengan fisika kita juga dapat membuat robot dan instrumen-instrumen lainnya. Hakikat ilmu fisika, sains, ilmu yang mempelajari gejala alam melalui pengamatan, eksperimen, dan analisis. Fisika, sains yang mempelajari gejala alam fisis berupa materi dalam ruang lingkup waktu. Hakikat fisika adalah fisika sebagai produk, proses, dan sikap. Fisika sebagai produk, kumpulan pengetahuan yang diperoleh dari eksperimen, pengamatan, dan analisis, yang dapat berupa fakta, konsep, prinsip, hukum, rumus, teori, dan model. Fisika sebagai proses, metode yang diterapkan untuk mendapatkan produk fisika. Serangkaian metode tersebut merupakan proses yang meliputi langkah pengamatan, perumusan masalah, pengumpulan data, penyusunan hipotesis, eksperimen, analisis data, dan penarikan kesimpulan. Fisika sebagai sikap, perilaku ilmiah yang dimiliki oleh peneliti, antara lain rasa ingin tahu, kreatif, rasa percaya, teliti, objektif, jujur, terbuka, dan mau mendengarkan pendapat orang lain. Keselamatan kerja lab. Ada beberapa yang perlu diperhatikan dalam keselamatan kerja di lab, yaitu syarat laboratorium yang baik. Alat keselamatan kerja di laboratorium, contohnya pemadam kebakaran, P3K, gas lab, dan lain-lainnya. Adapun beberapa simbol yang harus diperhatikan dalam keselamatan kerja lab, contohnya sebagai berikut. Yang pertama, mudah meledak. Simbol bahan yang mudah meledak jika terkena panas. Api atau sensitif jika mengalami proses gesekan atau goncangan. Oleh karena itu, bahan ini tidak boleh didekatkan dengan api atau bergesekan dengan benda lain. Contoh, bahan yang mudah meledak ialah campuran hidrogen dan oksigen. Yang kedua, radioaktif. Simbol ini menunjukkan bahan-bahan yang dapat memancarkan sinar radioaktif yang berbahaya. Sinar radioaktif dapat merusak jaringan tubuh. Contohnya adalah uranium dan plutorium. Yang ketiga, beracun. Simbol ini menunjukkan bahwa bahan-bahan yang sifat sebagai beracun sehingga dapat menimbulkan kecelakaan ataupun kematian apabila tertelan, tertiup, atau terserap melalui kulit. Contoh bahan beracun dalam laboratorium adalah merkuri dan sianida. Yang keempat, mudah terbakar. Simbol ini menunjukkan bahan-bahan yang mudah terbakar. Cairan dengan suhu di bawah 20 derajat Celcius termasuk dalam golongan ini. Contoh bahan yang sangat mudah terbakar adalah minyak tanah, alkohol, dan bensin. Yang kelima, simbol iritasi. Simbol ini menunjukkan bahan yang tidak bersifat korosif, namun dapat mengakibatkan ketidaknyamanan pada tubuh kita. Bahan ini dapat mengakibatkan rasa terbakar pada kulit, yang merusak seluruh selaput lendir, atau mengganggu sistem pernapasan. Contoh bahan yang bersifat iritasi adalah kloroform. Yang keenam, korosif. Simbol ini menunjukkan bahan yang dapat merusak jaringan hidup. Di dalam pemakaiannya,
Bahan ini dapat menyebabkan proses perkaratan sehingga dapat merusak bagian benda lain atau bahkan jaringan hidup. Contoh dari bahan ini adalah asam dan basa kuat. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.